Kesimpulannya, jaga bicara, jaga omongan, jaga sikap dimanapun kita berada. Halo guys, kembali lagi di channel Reksa Somela. Hari ini aku akan membawakan cerita horor berikutnya yang berjudul Ketawa. Ini itu adalah sambungan dari kisah aku yang pertama. Bukan sambungan sih, lebih tepatnya itu inilah cerita yang kemarin Dedi mamiku ceritain waktu di hotel. Kalian pasti penasaran kan, apalagi lihat judulnya Ketawa. Kenapa Ketawa judulnya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi awal ceritanya sekitar 1 tahun yang lalu, pas liburan, nenek dan adik-adiknya itu berencana dan memutuskan untuk pergi ke Jakarta menemui adik nenekku juga, yang memang tinggal di Jakarta, namanya Oma Yulis. Mereka, para nenekku ini itu juga penasaran bagaimana sih jalan darat, dan akhirnya mereka menggunakan mobil perginya sebagai alat transportasi mereka. Untuk perjalanan pergi, mereka itu menggunakan lintas timur ya. Mereka tidak menggunakan lintas barat, mereka menggunakan lintas timur yang dilewati, yang berarti mereka melewati seperti Dumai, Jambi, Palembang ya, seterusnya. Nah, awal ceritanya itu berawal waktu mereka masih di Lampung Selatan sekitar jam 11 pagi. Dan mereka itu masih singgah ya di rumah keluarga, sekedar untuk bercengkrama, bersilaturahmi lah pastinya, entah apa yang diomongkan. Sampai tak terasa sekitar jam 4 sore pun nenek dan andungku melanjutkan lagi perjalanan melewati lintas barat tersebut. Tapi diingatkan kembali sama saudara yang ada di Lampung bahwa nanti pas sampai di sebelum Krui, yang pastinya hutan-hutan itu, harus berhenti dan cari penginapan, jangan pernah lanjut jalan malam melewati hutan itu. Mereka semua ngangguk-ngangguk aja. Sekitar jam 6 sore gitu. Jam 6 sore mereka singgah sebentar untuk ngisi bensin. Di pom bensin itu juga gak rame kebetulan. Jadi nenekku, oma uwokku, opa ibetku itu pergi ke toilet. Jadi sisa Oma Ajir dan andong wawaku aja yang nunggu isian bensin ini. Dan tepat di mobil mereka, di depan mobil mereka itu ada angkot warna merah. Tapi andungku notice kalau penumpangnya cuma satu, dan penumpangnya ini ngelihat kayak gak suka, tatapan gak suka sama andung dan omaku. Tanpa sadar, andung aku tuh nyelutuk bilang kayak gini, kok ada ya mukanya tua kali tapi badannya kecil kali. Dan yang sadar bukan cuma andungku aja ya, omku juga sadar. Mereka ngetawain si orang kerdil inilah. Tak lama, oma, opa, sama nenekku udah siap lah ke toilet itu kan. Nah, tapi ya, sampai bertiga orang ini pun naik ke mobil, si orang kerdil itu tetap nengok tajam ke belakang ngeliatin mereka ini. Dan si angkot merah ini ya, tetap gak jalan. Ibaratkan nih kan angkot duluan nih yang ngisi bensin. Tapi angkotnya itu kayak cuman menepi aja. Kayak lagi nungguin mobilnya andung aku gitu. Nah, jadi andungku pun ngadu ke nenek dan omaku kalau andungku ini risih gitu diliatin sama si orang kerdil ini. Lihat itu omaku entah kenapa jadi kayak ngejek, dan akhirnya pembahasan mereka tuh jadi kotor gitulah, kayak pokoknya bilang gatal kali atau kayak mana kali gitulah bilangin si orang kerdil ini. Nah, waktu ngelanjutin perjalanan lagi, si angkot yang di depan mereka tetap berada di depan, dan si orang kerdil ini tuh tetap ya guys nengokin mereka. Dan akhirnya sekeluarga ini tuh ngetawain si orang kerdil ini sampai nggak sadar. Tiba-tiba kan langit udah gelap tuh, karena mereka di pom bensin aja tuh jam 6 sore. Jadi nggak terasa waktu mereka jalan-jalan, langit udah gelap dan udah memasuki waktu maghrib. Nah, si angkot ini tiba-tiba itu belok gang kecil. Dan pas si angkot itu udah nggak ada lagi, baru sadar lah andung aku kalau mereka tuh udah memasuki area hutan. Jadi andungku bilang, ini udah mau masuk hutan dan ya udah gelap juga langit gitu. Jadi kayak cari penginapan aja. Tapi yang lain itu nolak dan bilang, alah ngapain? Bentar lagi juga udah mau sampai kok. Ini sekitar 1 jam 2 jam lagi. Dan akhirnya karena semua bilang lanjut aja, andung aku pun akhirnya nurut-nurut. Dan ya udahlah ya, malam itu juga mereka tetap ngelanjutin perjalanan itu, melewati hutan-hutan yang sudah diperingatkan berapa kali tidak boleh dilanjutkan perjalanan malam. Omaku yang di Jakarta tuh sempat ngingatin, Oma Yulis aku itu sempat ngingatin mereka semua yang ada di mobil ini kalau ngelewatin hutan-hutan itu bakal sepi kali. Bakal cuman ada pepohonan-pepohonan rimbun. Tapi kali ini, gimana ya?
Semua orang yang ada di mobil aku, semua orang yang ada di mobil itu, kayak andong aku, oma, nenek, opa, om Ajir, itu semuanya lihat banyak kali rumah kayu berdempetan. Pokoknya banyak rumah-rumah, lampu-lampu. Tak lama macam ada rata yang hampir memakan setengah jalan, panjang kali. Dekorasinya tuh, dekorasi pernikahannya ada, pelaminannya pun ada. Tapi yang bikin bingung, orang-orangnya pada kemana gitu. Banyak rumah, terata gede, tapi tidak ada satupun manusia yang terlihat. Dan pas mereka ngelewatin terata itu, lampu-lampunya pun banyak tuh lampu-lampu, tapi semua lampunya redup. Kayak sekitar 5 watt gitu lah lampunya. Tapi ini cerita nenekku, andongku, pokoknya semua orang yang ada di dalam itu kan belum sadar sama keanehan itu, dan masih lanjut cerita-cerita dan ketawa, padahal di perjalanan itu cuma mobil mereka satu-satunya yang ada di jalan itu. Nah, sekitar 1 jam perjalanan, mereka semua yang di mobil ngeliat tuh ada banyak mobil berjejer di bukit. Kalian bayangin, emang ada mobil parkir di bukit? Jadi akhirnya andongku tuh sadar kok, ini kok ada banyak mobil tapi orangnya mana? Pokoknya orangnya tuh tetap nggak ada ya. Jadi kayak mereka tuh bertanya-tanya, memang ini orangnya pada kemana? Tapi asal kalian tahu, oma uokku nggak sengaja nyeletuk, bukan nggak sengaja sih, emang kayaknya nyeletuk aja. Orangnya suka nyeletuk. Omaku bilang gini, aduh, luko itu artinya hantu ya. Omaku pakai bahasa Banjar, bilang luko itu, bilang hantu itu luko. Oke? Ingat ya, luko itu artinya hantu. Bukannya seisi mobil yang mendengar hal itu langsung negur, tapi orang tuh semua ketawa-ketawa. Pas mau ngelewatin tekongan, ada pula kecium bau durian. Dan mereka pun seketika lupa dan menyebut nama durian itu, padahal udah pernah diingatkan kan, kalau kecium bau apapun jangan pernah disebut dan anggap acuh aja. Tapi sayangnya disebut pula lah si durian itu. Tak lama mereka jumpa orang yang lagi jualan durian, kayak di mobil box VR gitu. Di belakangnya banyak terisi durian nih. Nah, jadi pas Om Ajir aku pelanin mobilnya, andong itu ngeliat penjualnya tuh kakek-kakek. Tapi mukanya nggak kelihatan. Mukanya tuh kayak tertutupi rambutnya panjang. Habis tuh andongku bilang lagi, ih kok serem kali, kayak serem gitu loh vibes, kayak mana ya, serem kali mukanya, tapi sebenarnya mukanya nggak kelihatan, tapi kayak serem gitu vibesnya, ngerti nggak sih guys? Dan oma uokku nyeletuk lagi, luko itu. Dan mereka pun ketawa lagi, tapi memang ya nggak jadi beli, cuma sekedar ketawa aja. Setelah itu mereka ngelanjutin perjalanan lagi. Tiba-tiba ada anjing putih kayak mau ngelewatin jalanan. Jadi om aku tuh refleks melanin kecepatan mobilnya. Sekitar setengah jam kemudian keluarlah mereka dari hutan dan menuju pintu keluar Krui. Sampai situ mereka belum ada yang menyadari keanehan itu, dan belum ada yang menyadari kalau itu janggal dan aneh ya. Ketika udah sampai di pintu keluar Krui, andong aku nanya, ini kita sebentar lagi udah mau sampai di hotel, kita mau makan dulu atau nginap dulu, atau langsung nginap. Jadi para nenekku yang lain-lainnya pokoknya itu bilang, udahlah kita makan dulu. Akhirnya setuju dan mereka pun cari makanan dulu nih di sekitar Krui. Abis itu ketika mereka makan, itu mereka tuh nelpon Oma yang di Jakarta, Oma Yulis, untuk bilangkan bahwa semua yang dibilang Oma Yulis gak benar semua. Kata Oma Yulis kan itu sepi, hutan-hutan semua. Tapi nyatanya itu banyak rumah, terata, bahkan ada mobil-mobil. Ada mobil-mobil, rumah, terata, itulah pokoknya. Dan nenekku nyepelein dan bilang, Oma Yulis nih penakut, gak ada apa-apa, kami biasa-biasa aja, gak ada seram-seramnya. Gitu kata nenekku pula ini. Jadi setelah itu, pas siap-siap makan ini kan, oma wokku tiba-tiba sak pipis, mau ke toilet, dia mau cari-cari toilet. Tapi sayangnya restoran itu tidak ada toilet guys. Jadi si ibu-ibu itu nyuruhnya di masjid aja. Tapi
Tapi lagi di masjid itu udah tutup, masjidnya udah tutup gitu. Jadi kayak masjidnya terbuka pagi sampai malam jam 8 malam siap sholat isya aja. Abis itu kan sekitar jam 10, jam 9, jam 10 gitu ke atas gitu udah ditutup. Dan karena udah sapi pipis sekali mungkin oma wokku ini, akhirnya dia lari aja menuju jembatan kecil dan bilang, ini ada Indomaret, udah kita pipis di Indomaret aja biar cepet, biar enak gitu kan. Jadi akhirnya Andong sama nenekku yang kebetulan mau pipis juga ikutlah nih kan, ikut. Tapi mereka pelan-pelan, mereka nggak lari. Sedangkan oma wokku udah lari duluan masuk ke Indomaret. Nah, ceritanya nih, pas Andong sama nenekku udah masuk ke toilet ke Indomaret itu, mereka tuh nengok dan mereka menobatkan Indomaret itu adalah Indomaret paling terkotor yang pernah mereka jumpai karena pasir banyak kali. Dan kalian tahu kalau lantainya itu juga bergelombang, terus banyak kali daun-daun jatuh kayak macam punya daun alami, macam punya pohon di dalam Indomaret itu, saking banyaknya dedaunan jatuh-jatuhan. Karena juga mau pipis, Andong sama nenekku nanya ke yang kasir itu. Kasir itu bukannya malah jawab di sini bu atau di sana bu, enggak, dia jawabnya gini, cuman dia nunduk gini, dia nunduk sambil nunjuk ini, nunjuk ke arah kanan, nunjuk ke arah toiletnya itu. Dan akhirnya kebanyakan akhirnya dah aku ini Andong sama nenekku pergi mau ke toilet. Di toilet itu punya tangganya tangga monyet. Tangga monyet tuh kayak mana? Bukan tangga ada monyetnya, bukan, tapi tangga yang beneran curam, kayak tangga-tangga anak kapal gitulah, kayak mau kapal lepas. Ngerti gak sih? Aku gak ngerti juga cara mendeskripsikannya. Nanti kalian tengok aja, aku kasih gambar ini. Tuh tangga monyet, oke? Dan mereka nanya kayak gitulah. Dan yang bikin susah lagi, setiap anak tangga dari tangga monyet itu ada tulisan, maksudnya kayak ada penghalang dipenuhi tulisan yang seram-seram, kayak tangga mati, tangga maut, awas mati, kayak gitu-gitulah pokoknya seram-seram lah. Ya udahlah kan, cuman kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun pipis nih, udah selesai kan. Tambah lagi 3 orang tua ini, oma, Andong, nenekku kesusahan pas turunnya. Jadi akhirnya 3 orang tua ini pun ngesot turunnya. Kalian bayangkan ngesot turunnya saking susahnya. Dah pas turun semua nih kan, si kasir itu tetap nunduk dan gak ada sama sekali mau naikkan wajahnya, gak ada, tetap nunduk. Ya udahlah, gak peduli kali lah orang ini, langsung keluar aja. Abis itu udah keluar semua kan, oma, Andong, pokoknya 3 orang udah keluar semua. Balik lagi nih jumpain yang laki-laki, Opa Ibet sama Oma Jeraku. Ternyata mereka berdua juga pipis di toilet laki-laki yang katanya ada di Indomaret itu juga, cuman nggak diceritain kompleks sih sama aku ya. Oma Jeraku juga bilang kalau itu seram, juga vibesnya mencekam, dan ya pasti bikin gak nyaman lah. Makanya Oma Ajar juga bilang, ih serem kali, lampunya redup gitulah. Tiba-tiba nih Indomaretnya itu kan memang lampu Indomaretnya itu memang gak terang gitu kan, memang kayak cuma sekitar 5 watt dan mau redup-redup gitu. Tiba-tiba dimatikan semuanya. Jadi kayak lampunya itu yang awalnya cuma redup-redup, ini dimatikan langsung. Dan lanjut lagi. Nah abis itu kan mereka udah selesai semua buang hajat, lanjut lagi lah perjalanannya ini menuju penginapan yang 5 menit lagi udah mau sampai. Singkat cerita, nggak sampai ternyata, malahan mereka itu kayak mau dimasukkan lagi ke hutan-hutan. Ya tuh mereka ngelanjutin lagi perjalanannya mau ke penginapan hotel yang katanya cuma sekitar 5 menit lagi untuk sampai. Tapi malah nggak sampai hingga 1 jam kemudian akhirnya omaku atau Andongku ini, maaf ya aku terbiasa bilang oma karena aku memang manggilnya oma, jadi maaf kalau terbiasa. Nah abis itu kan Andong aku akhirnya sadar kalau misalnya ini tuh kayak mereka disesatkan. Tiba-tiba GPS-nya itu pun berubah menjadi 1 jam lagi. Yang awalnya cuma 5 menit lagi berubah menjadi 1 jam lagi. Udah karena seisi mobil itu juga udah panik, dan mereka pun akhirnya tuh baca-baca doa dulu, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Karena ketika kayak misalnya ini ada rumah nih dan ada terlihat tuh orang-orang nongkrong kayak lagi main gitar, itu kan opaku turun, opaku mau nanya ini ke arah hotel G ini kemana gitu kan. Masa
semua orang yang didatangin lari semuanya terbirit-birit masuk ke rumah. Sampai ketiga kali itu semua orang pada lari pas Opa Ibet aku nanyain. Udah gak betul kali kan, makanya mereka semua memutuskan untuk tenangin diri, baca doa. Sampailah akhirnya kalau ternyata mereka betulan mau dibalikkan lagi ke arah hutan itu. Jadi saat mereka telepon pihak hotel, mereka itu ternyata udah tutup, maksudnya kayak udah nggak bisa dimasukkan lagi hotel itu. Ya udahlah, terpaksa mereka ganti hotel. Mereka pergi ke hotel M yang awalnya HTG, mereka pergi ke hotel M. Pas mau cari-cari hotel M ini, mereka tuh kesusahan semua guys, karena pasti tanyain ada tuh bapak-bapak. Bapak itu menunjukkan kayak ada cahaya, itu tuh jalannya. Jadi ikutinlah sama Om Ajar aku kan ini. Nyatanya nggak ada apa-apa guys, nihil, nggak ada bangunan sama sekali, kayak cuman ya udah jalanan aja terus-terusan. Dan akhirnya andung aku cepet-cepet nyuruh balik, udah balik muter balik lagi kan. Tak lama keluar dari cahaya itu ketemu si hotel M ini. Hotel M itu berbangunan macam-macam rumah zaman dulu, khas-khas film-film Warkop DKI. Kalau misalnya kalian mau tahu, kayak gitu-gitulah pokoknya rumahnya. Pokoknya hotelnya itu bukan macam hotel yang gede, bangunannya besar, terus tinggi, enggak. Pokoknya kayak rumah dia tuh, kayak mana ya, betulan kayak rumah khas zaman dulu. Tapi pagarnya besar pula, karena pening kan. Akhirnya Opa Ibet aku itu gedor-gedor pagar rumahnya. Woi, kami udah sampai, woi. Di sebelah hotel itu kayak kan banyak bunga-bunga tuh. Nah, bunga-bunga itu berjatuhan, bunga-bunga Kamboja. Karena cantik, om aku kutip lah ya kan, yang di bawah-bawah kan, bukan dipetik ya, dikutip lah yang di bawah tuh, karena banyak yang berserakan di bawahnya. Jadi diambil sama om aku tuh dua, kok dipasang gitu lah di sebelah gitu. Nah, awal tuh kan kayak amazed gitu sama kecantikan bunga Kambojanya yang berserakan itu. Tiba-tiba kan tuh posisinya udah jam 1 malam, udah gelap. Dan oma dan Andong Wawa juga sama Opa Ibet aku ini udah mulai kecapean. Kok nggak ada jawab-jawab. Tiba-tiba Andong merinding. Ya udahlah masuk aja lah, udah jam 1 malam, udah capek kita ini, udah masuk aja, kata Andong Wawa aku ini. Dan karena semua udah kecapean dan juga udah sangat larut malam ya, jam 1 malam, akhirnya udahlah balik lagi lah ke hotel G itu, nanya sama petugasnya masa nggak ada lagi sih kamar satupun. Dan katanya memang ada kamar, tapi kamarnya harus pisah gitulah, pokoknya kamar pisah gitulah. Karena udah capek akhirnya setuju juga Andong Wawaku ini. Dan ya udah, Opa Ibet, Om Ajir itu tidur di kamar atas, dan omaku sama nenek dan maksudnya Oma Uwo, Andong dan juga nenekku itu tidurnya tuh di kamar bawah. Barulah mereka itu bisa beneran istirahat sekitar 2-3 jaman doang sih. Tapi ya mereka at least bisa tidur, bisa rebahkan diri lah. Dan memang mereka semua tidak mandi. Kenapa? Karena mobilnya tiba-tiba terkunci sendiri. Nih pas Om Ajir aku turun lagi kan mau ambil barang-barang, gak bisa. Semua kayak mana ya, mobilnya terkunci gak bisa semuanya terbuka. Dan di situ ya memang juga Opa Ibet udah marah karena kan barang-barangnya tuh semuanya di situ. Dia pengen mandi, pasti capek kan, gerah, nggak bisa. Tapi gimana ya, logikanya emang bisa gitu loh mobil terkunci. Dan itu posisinya kunci mobil di dalam mobil. Sampai akhirnya besok pagi manggil orang yang ahli lah dalam bidang mobil maksudnya, bukan kayak ustadz atau gimana untuk meruqyah kan, bukan. Dan alhamdulillah besoknya udah dibenerin mobilnya, udah bisa dibuka lagi. Tamat ceritanya. Cerita horornya memang sampai sini aja, meskipun mereka nggak secara langsung ya ditampakkan sama makhluknya untuk dengan rupa yang sangat menakutkan, kayak poci misalnya gitu kan, kayak kunti misalnya gitu, nggak ditampakkan betul-betulan. Tapi mereka itu merasakan betapa janggalnya, kayak gimana sih tiba-tiba ada yang jualan durian di tengah jalan, tiba-tiba banyak rumah berjejeran yang padahal kata rata-rata orang itu hutan semua, nggak ada rumah sama sekali. Terus juga ada terata, banyak pelaminan, banyak dekorasi dan ada pelaminan, tapi nggak ada satupun orang. Mobil berada di bukit dan hotel M yang sama sekali tidak bisa dipanggil, dan juga banyak bunga Kambojanya. Indomaret yang banyak bertuliskan kata-kata berbahaya, kata-kata menyeramkan, dan juga berpasir dan menjadi Indomaret yang paling jorok menurut Andong
aku selama hidup gitu loh. Dan sebelum aku menutup cerita ini, aku juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa kalian masih inget gak waktu Om Ajir nanya ke bapak-bapak dan bapak-bapak itu nyuruh untuk jalan ngelewatin cahaya itu. Ternyata pas besok paginya nenek aku tuh kayak sapaan gitu lah sama orang asing yang baru aja mandiin anaknya. Dan nenekku nanya gini, pak, dimandiin di mana itu anaknya? Dimandi di sana, Bu. Pas ditengok pantai selatan, ternyata laut selatan. Jadi pas andung aku, om aku, pokoknya sekeluarga tuh jalan-jalan lah ya kan, nengok-nengok itu foto-foto. Baru sadar lah andungku kalau misalnya semalam itu tetap ikut kata si bapak-bapak ini. Mereka langsung terjun payung ke laut selatan itu. Bagaimana nih menurut kalian cerita yang kali ini? Menurut aku ini serem sih, meskipun memang gak langsung ditampain wujud yang sangat amat jelek, tapi ya dari disesatkan, dari diputar balikkan, dari yang hampir dimasukkan ke laut selatan aja tuh rasanya kan kayak wow, itu hampir bermain-main dengan nyawa ya. Jadi itu menurut aku sih serem guys. Dan pesan moralnya seperti yang aku sampaikan tadi. Oke guys, bagaimana guys? Sudah selesai nih ceritanya. Jangan lupa komen dong, jangan lupa subscribe dong. Oke, bye bye. See you on my next video. Bye bye.